Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah penggunaan teknologi perbankan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Sejarah perbankan di Indonesia bisa dikatakan karena adanya dampak dari penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Pada saat penjajahan, terdapat beberapa bank penting bagi Hindia Belanda. Di samping itu juga ada perbankan yang dimiliki orang Indonesia maupun negara-negara Eropa. Setelah kemerdekaan, perbankan di Indonesia mulai berkembang dan maju. Kemudian, bank yang awalnya milik Belanda kemudian dialihkan menjadi bank pemerintah Indonesia. Di Indonesia, perbankan sudah mulai menyebar ke pelosok-pelosok desa sehingga memudahkan masyarakat desa untuk bisa menabung atau meminjam uang di bank. Bukan lagi meminjam uang di rentenir. Hal itu diharapkan membuat rakyat menjadi lebih mudah dalam menyimpan uang dan menjadi masyarakat yang cukup sejahtera. Pada masa penjajahan, Belanda mendirikan bank pertama yang bernama Jendevalsche Bank Neva di Batavia pada 24 Januari 1828. Kemudian, setelah Belanda mendirikan bank pertama mereka pada tahun 1828 Masehi di Batavia, Belanda mulai membangun bank yang kedua yang bernama Bank Nederlands Indies Eskamtan Maastricht pada tahun 1918 Masehi. Setelah kedua bank tersebut dibangun, bank mulai populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Batavia dan di seluruh Nusantara. Perkembangan perbankan di Indonesia. Dalam dunia perbankan di Indonesia, dalam kurun waktu belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan. Dalam pembahasan ini, kita bahas 4 macam periode yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Dari tahun 1988 sampai 1996. 2. Dari tahun 1997 sampai 1998. Dan ketiga, dari tahun 1999 sampai 2002. Dan keempat, sampai sekarang. 1. Periode 1988 sampai 1996. Dikeluarkan paket deregulasi 27 Oktober 1988 atau Fakta 88, antara lain berupa relaksasi ketentuan pemodalan untuk pendirian bank baru telah menyebab munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994 sampai 1995. Sementara jumlah bank pekreditan rakyat atau BPR meningkatkan drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996. Nomor 2, periode tahun 1997 sampai dengan 1998. Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode tahun 1988 sampai dengan 1996. Terbalik arah ketika memasuki periode tahun 1997 sampai dengan 1998 karena terbentuk pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara spesifis, langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah 1.
penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI. 2. Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijaksananya. Dan ketiga, menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Keempat, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Dan kelima, memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 sampai 1099 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Periode ketiga, tahun 1999 sampai dengan 2002. Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah: pertama, memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 best care principles of effective banking supervision yang menjadi standar internasional bagi pengawasan bank. Kedua, melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank BMU, BNN, dan bank-bank yang direkam. Tiga, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Nomor 4. Periode tahun 2002 sampai sekarang. Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi, antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat, pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif antara lain credit linked notes, serta kerjasama produk dengan lembaga lain, reksadana dan bancassurance. Pengembangan teknologi komputer di perbankan. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, bahkan dengan mobile handphone, dengan SMS sudah banyak diterapkan bank. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller, adanya ATM, pengambilan uang secara cash selama 24 jam, penggunaan database di bank-bank, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Contohnya, email dan telekonferensi. Sedangkan di rumah, dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi atau chatting, dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online. Sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya,
seperti di warnet atau rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi